Sudah gabung juga bersama kami tadi Pak Hari Mukadi. Pak Hari Mukadi ini adalah pasien pertama untuk transplantasi ginjal di Rumah Sakit Hasan Sadikin, pasiennya Dr. Afiatin. Pak Hari sudah bergabung bersama kami, silakan. Mungkin bisa cerita sedikit saja testimoni, nggak banyak nih karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Hari. Oh, belum di unmute Pak Hari, maaf. Di unmute dulu, mohon maaf. Belum di unmute Pak Hari. Suaranya saya tidak bisa dengar, suara Pak Hari. Oke, sekarang gimana Pak? Ya, terdengar. Silakan, silakan. Oke, mohon maaf, saya lagi di suatu acara. Oke, jadi singkatnya adalah luar biasa. Saya hidup lagi untuk yang kedua ya, second life. Berkat eh, dari apa tim RSAS Bandung ya, yang melakukan transplant pada tanggal 8 Januari 2020. Sebelumnya saya pesimis ya, saya masih bisa hidup. Karena ketika saya cuci darah tuh satu ruangan yang saya tempati itu pergi ya, semuanya habis ya. Sisa saya dan istri saya minta saya untuk transplant dengan dia yang menyodorkan sebagai donornya, dan alhamdulillah tes HLA-nya kecocokannya 97%. Dari situ kita mulai bulan September 2023 dan akhirnya alhamdulillah sukses dieksekusi di 8 Januari 2024 yang dipimpin oleh Dr. Afiatin ya dan tim Pak Rizky juga, Dr. Rizky juga. Saya lupa satu persatu, tapi yang itu yang paling banyak kontribusinya ketika eksekusi transplant saya. Intinya adalah sekarang ini saya terlalu euforia, jadi udah kayak orang normal gitu, udah traveling, udah makan, ini lagi makan sekarang, ya weekend, lagi staycation di di Hyatt Jakarta. Ya tadi pagi renang, gym, kemudian ya fitness tipis-tipis gitu. Jadi seperti hidup hidup normal, tapi tetap obat diminum uh, biar keep survive ya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi ketika saran kepada pasien HD yang lain, transplant ginjal adalah solusi permanen. Ya, saya di HD itu cuci darah selama 2 tahun dan saya merasa susah sekali karena setelah cuci darah itu mual, muntah, ya kadang-kadang nggak bisa tidur semalaman. Nah sekarang ini luar biasa, tidur nyenyak, ya normal aja seperti tidak mengalami bekas transplant ginjal. Jadi solusinya adalah saya rekomendasikan buat yang menderita HD untuk mulai uh, coba uh, transplant ginjal, ya Insya Allah dibukakan jalan sama Allah. Itu aja mungkin dokter testimoni yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf saya lagi di acara di luar, Iya, ya. masalah ini sudah sangat membantu kami nih buat eh, memberikan testimoni ya, salah satunya karena dilakukannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Baik, ya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rizky atas introduksinya. Juga tadi yang terhormat ada juga Dokter Iwan ya, Direktur Bidang Medik. Juga ada Direktur Pelayanan Medik, maaf. Juga ada Manajer Bidang Medik dari RSAS Terviva. Kemudian tentu tim kita. Dan tadi Bu Ari itu ya, aduh itu pokoknya IO-nya transplant di kita ya. Pokoknya kalau mau transplant harus ketemu sama Bu Ari tadi yang minta foto. Juga ada Diksa Dr. Mustafa dan di sini hadir Pak Basyrah ya, kemudian Pak Hari tentu nanti dan Bu Dewi yang akan sharing dengan teman-teman semua ya. Nah, saya akan sampaikan sedikit dulu pendahuluan, nanti kita lebih banyak berdiskusi ya. Oke, jadi judulnya bahwa transplantasi itu
merupakan sebagai salah satu terapi pengganti ginjal. Buat Bapak Ibu sekalian, ini saya di RSAS. Kalau mau cari saya di RSAS, semua saya rasa mungkin hadirin yang di sini sudah sangat akrab dengan istilah penyakit ginjal kronik ya. Penyakit ginjal kronik itu menunjukkan kondisi di mana fungsi ginjal kita menurun dan pada tahap akhir itu memerlukan terapi pengganti ginjal. Ini sudah tahu ada kelas 1 sampai kelas 5, kelas 3-nya dibagi 2A, B, dan nanti kalau sudah fungsinya sudah minim, yang sering kita sebut dengan end stage, maka di sini atau bahasa Indonesia itu PGTA ya, penyakit ginjal tahap akhir, maka di sini pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal. Nah, angka PGK ini meningkatnya banyak sekali ya. Jadi kalau lihat 1 dari 10 itu punya penyakit ginjal kronis. Studi tangani maka akan menjadi penyakit ginjal tahap akhir yang perlu terapi pengganti ginjal. Dan saat ini merupakan 10 penyebab kematian pertama. Nah, ini di Indonesia data dari Pernevi IRR Registry tahun 2022 yang terakhir kita bisa dapat ya. Itu pasien baru ya, pasien baru seluruh Indonesia itu yang harus menjalani HD 63.500. Paling banyak itu waktu 2019 69.000. Waktu ini kan COVID dulu ya. Jadi COVID ini ada permasalahan dari penyediaan sarana sehingga angkanya seolah-olah turun. Sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, yang masih HD rutin setahun itu ada 158.929 orang, di mana dalam 1 tahun menjalani dialisis sekitar 100 kali ya, kalau 2 kali seminggu ya. Jadi kita lihat 100 dikalikan 150, hampir 156.000. Jadi tindakan HD-nya itu banyak sekali ya. Nah, tapi sebetulnya yang kita lihat di Indonesia yang sepertinya banyak, itu sebetulnya kita baru bisa melayani sekitar 62% aja. Karena apa? Kita tidak cukup fasilitas, tidak cukup tempat dialisis, tidak cukup mesin, tapi yang utama itu adalah tidak cukup SDM, terutama perawat. Jadi setiap tahun sekitar 38% itu, jadi dari pasien-pasien itu untuk pasien baru ya, itu sekitar 38% pada umumnya meninggal pada tahun itu sebelum usianya 1 tahun menjalani dialisis. Karena apa? Karena tidak punya tempat rutin. Jadi ada yang HD-nya misalnya cuman sebulan cuman 3 kali, 4 kali, terus diajak peritoneal dialisis belum mau gitu ya. Terus transplant masih berbagai masalah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau orang punya risiko penyakit ginjal kronis tadinya normal gitu ya, ginjalnya masih bagus, terus dia punya penyakit yang berisiko di Indonesia hipertensi dan diabetes, nanti kalau tidak terkontrol akhirnya rusak dan sampai kepada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini kalau pada tahap ini maka pasien harus mendapatkan terapi pengganti ginjal. Karena kita kalau hidup tanpa ginjal itu kita nggak akan bisa hidup ya, jadi sunatullahnya akan meninggal. Nah, alhamdulillahnya untuk gagal ginjal kita masih punya apa yang disebut dengan terapi pengganti ginjal ya. Dan ini yang kita kenal ya, dialisis ada 2, hemo dan peritoneal yang pakai mesin, dan transplantasi ginjal. Jadi ginjal yang rusak, yang ini ya ginjal orangnya udah rusak, kemudian diberikan ginjal dari donor satu. Dan ginjal ini sehat sehingga apabila dipasang di sini pasiennya akan hidup dengan normal ya. Nah, sekarang di dunia transplant berapa banyak sih? Belum banyak juga. Kita lihat ini angkanya ya. Kalau angka kita lihat Indonesia birunya muda sekali. Berarti cuma ada 5 per juta penduduk. Jadi dari orang yang ditransplant itu cuma 5 per juta penduduk. Pasien yang didialisis di Indonesia 689 per juta penduduk. Yang bisa ditransplant cuma 5 ya. Indonesia tuh minim sekali. Kita lihat data-data yang Amerika yang udah gelap itu sekitar 37 orang per juta penduduk. Jadi belum terlalu banyak juga pasien yang ditransplant. Dan kalau udah kita memasuki gagal ginjal penyakit ginjal tahap akhir, itu orang bisa transplant. Nanti transplantnya misalnya bermasalah bisa kembali ke HD. HD nih bermasalah bisa ke PD. PD nanti udah nggak bisa lagi bisa ke HD lagi. Jadi dia bisa berputar-putar di sini ya. Selama penyakit ginjalnya ginjalnya memang sudah jelek dan masih hidup
ya, untuk memelihara kehidupan itu yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Sekarang kita bandingkan dialisis sama transplant. Ini hal yang global aja ya, yang hal umum. Kalau kita dialisis, orang yang dialisis 3 kali seminggu ya, itu pun sebetulnya dialisis itu hanya menggantikan fungsi ginjal sampai 15% aja. Dari yang harusnya 100% itu cuma 15%. Makanya pasien-pasien dengan dialisis masih banyak masalah ya. Kemudian karena dia cuma menggantikan fungsi ginjal hanya 15%, tentu dietnya itu masih harus ketat untuk menyesuaikan dengan kemampuan ginjalnya. Sehingga pasiennya pada umumnya masih suka lemes ya, kurang bertenaga dan tidak dapat kembali bekerja normal seperti sedia kala. Kalau transplantasi karena kita mendapatkan ginjal dan kita ambil ginjal itu dari donor yang bagus, maka dapat menggantikan fungsi ginjal sekitar 50-85%. Ya, sehingga dengan seperti itu pasiennya bisa makan relatif normal lah ya. Relatif normal, nanti dietnya diet sesuai penyakit dasarnya. Kalau diabetes ya dietnya diet diabetesnya gitu. Kalau asam urat asam uratnya. Dan insya Allah pasiennya akan lebih berenergi, dapat hidup dengan normal, kualitasnya bagus dan dapat bekerja seperti sedia kala ya. Ini contoh selebriti yang transplant ya. Kita tahu Selena Gomez ini dia dari temannya, dari sahabatnya ya. Dan sekarang ini foto diambil sekitar 1 bulan yang lalu, ya. Memang agak lebih tebal ya, karena ini pasti karena pasiennya makan obat transplant. Nah, ketahanannya sampai saat ini di dunia, 1 tahun tuh dari 100% orang transplant, 95% masih hidup sehat. Sampai 50 tahun, 90% masih hidup sehat. Ya, jadi survival atau ketahanan hidupnya baik. Ya, kita bandingin sama dialisis seperti ini. Contoh, pada tahun ke-10 pasien dialisis itu yang dari 100 orang itu sisanya tinggal 10 udah meninggal. Tapi kalau pakai dengan transplant pada tahun ke-10 tuh masih ada sekitar 78 orang, dari 100 ada 78 ya, karena tulisannya 78%. Kalau kita ikuti lagi sampai berpuluh-puluh tahun, kita lihat pada 20 tahun pasien dialisis itu hanya sekitar 2%-an lah yang masih ada, 1-2%. Kalau transplant masih sekitar 52%. Ya, jadi karena dia bisa hidup dengan 1 ginjal. Kalau biaya begini, kalau transplant hampir rata ya, hampir rata. Kalau HD ya tambah tahun dia tambah tinggi biayanya ya gitu. Ini contoh ada data di Amerika. Kalau yang transdialisis itu butuh sekitar 87.000 US dollar per tahun. Kalau transplant itu sekitar 35-an ya. Jadi lebih dari 50% diskonnya. Sekarang transplantasi itu kapan sih? Ini udah mulai tuh tahun 1902 tuh udah terfikir oleh para ahli bahwa kita bisa transplant. Jadi di sini mulai pada binatang ya, kemudian berkembang dan ada namanya Dr. Thomas Earl. Ini udah mulai kita bilang transplant modern ya. Karena yang bermasalah itu transplant itu adalah obat-obat untuk mencegah penolakan. Dari sini berkembang obat-obat ini sampai sekarang ya. Nah, kita kalau pasien transplant itu pada pasien yang mana sih? Kita pasien tuh kita buat bisa namanya preemptif. Jadi kita lakukan transplantasi ginjal sebelum orang itu mendapatkan dialisis. Jadi ini fungsi ginjal udah kita lihat turun terus nih. Udah ini apa ini kayaknya 6 bulan lagi dialisis deh. Dokter-dokter tuh bisa memperkirakan seperti itu ya. Nah, di situ kita bilang, "Pak, lebih baik kita transplant, Bu. Kita transplant aja sebelum dialisis, sebelum Ibu kena ketemu mesin, ketemu PD ya. Langsung aja transfer." Nah, ini sebutnya preemptif. Ada lagi yang early. Early itu misalnya dia udah terkena pasien di Indonesia. Kalau masih bisa jalan, masih bisa ini, dokternya udah bilang, "Pak, Bu, lebih baik kita mulai dialisis." "Ah, nggak mau dok, saya masih gini." Nanti ketemunya di IGD ya. IGD udah paru, hiperkalemi. Biasa begitu orang Indonesia. Nah, itu misalnya udah sempat dia melakukan dialisis beberapa saat ya. Misalnya sebulan, 2 bulan, terus langsung transplant. Itu sebutnya early. Nanti ada lagi yang sudah post dialisis, itu berarti dia udah dialisis reguler beberapa waktu baru ke transplant ya. Nah, ini kalau yang A tadi yang preemptif ini kita bisa pada pasien GFR kurang dari 30, belum stadium 5, tapi kita lihat fungsi ginjalnya menurun agak cepat gitu. Jadi kalau kita cek 3 bulan udah 27 gitu ya.
kemudian 2 bulan udah 25. Nah, seperti ini lebih baik segera transplant mumpung badannya masih bagus. Atau pasien-pasien yang sudah kurang 15 tapi baru mau mulai, atau yang sudah mulai dialisis. Jadi ini tadi patokannya GFR ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan orang mau transplantasi itu mulai dari kita tentukan siapa yang bisa dilakukan transplantasi, kemudian kita lakukan penilaian bisa atau tidak, baik pasien yang mau menerima namanya resipien atau orang yang akan menyumbangkan ginjal yang disebut kita donor. Setelah kita akses dan baik, kita lakukan operasi, kemudian kita tata laksana recovery pasca operasi, dan kemudian nanti follow up pada jangka panjang. Jadi seperti ini alur dari pasien yang transplantasi ya. Sekarang siapa sih pasien yang transplantasi? Apa semua orang bisa? Tidak tentunya. Kita ingat bahwa pasien transplant itu akan mendapatkan ginjal dari orang lain sehingga perlu ada obat-obat anti rejeksi. Nah, kita harapkan pasiennya ini kondisinya masih cukup baik untuk melakukan operasi dan juga untuk memakai obat-obat anti rejeksi. Sehingga yang kita nilai itu adalah pasien yang kemungkinan kita lihat masih harapan hidupnya masih bisa lebih dari 5 tahun, nutrisinya baik, terus pasiennya patuh, ya disiplinnya baik gitu. Jadi kita lihat juga kalau pasiennya minum obatnya sembarangan, sering sekali bolos-bolos, ini kita akan berpikir 2 kali untuk ke program transplant, dan tentunya ada biayanya. Dalam hal ini kita ada asuransi ya. Ini yang nggak boleh ditransplant. Jadi yang nggak boleh ditransplant adalah pasien-pasien yang tidak yang tadi gitu ya. Tentu yang pasiennya ada kanker yang sudah bermetastase, gangguan psikiatri, ketidakpatuhan, ada penyakit infeksi yang sulit gitu ya. Terus kondisinya itu kalau kita lihat survivalnya tidak bisa lebih dari 5 tahun. Nah itu kita lebih baik tidak usah transplant. Dan waktu mau awal edukasi, itu edukasinya itu semua hal yang berhubungan dengan transplantasi kita harus sampaikan kepada resipien dan juga donor ya. Untuk resipien terutama misalnya nih, Bu, kalau kondisi seperti ini nih paling nih kadang-kadang nih ada komplikasi ini gitu ya. Nanti biasanya ada untuk pasien-pasien yang transplantasinya bukan risiko rendah istilahnya ya. Jadi seperti ini nanti lingkarannya ya dievaluasi semua kandidatnya ya dari status pasiennya, komorbidnya, aspek psikososial, aspek psikiatrinya, status imunnya, baru kita akan lakukan transplant. Dan carinya bagaimana? Kita mulai dari ditanya ulang pasiennya ya dengan semua kondisi-kondisi pasien, apalagi yang pasiennya sudah dialisis beberapa lama ya. Kemudian labnya juga kita lengkapi, kita harus yakin kondisi pasien yang akan menerima ginjal itu, resipien itu baik dan dapat mentoleransi obat-obat imunosupresif. Jadi banyak sekali Bapak Ibu, ini saya sampaikan aja buat pengetahuan ya. Jadi banyak sekali yang akan kita periksa ya gitu. Nah, pasien-pasien penyakit ginjal kronis kalau udah masuk ke stadium 5 itu pada umumnya penyakit kardiovaskulernya udah ada ya. Kalau ginjal tuh udah rusak, jantung tuh udah ikutan. Nah, ini kita harus evaluasi semua karena pada umumnya pasien penyakit ginjal kronis itu nanti bermasalah bukan karena ginjalnya, tapi karena penyakit kardiovaskuler. Nah, sekarang kalau donornya bagaimana ya? Kita lihat di Indonesia kita masih memakai donor namanya living donor, artinya donor ginjalnya hidup. Jadi dari orang hidup, tidak mengambil dari orang meninggal ya. Seperti ini bahwa kalau di luar negeri itu pada umumnya donornya itu dari mayat, dari kadaver. Mereka sekarang mengaktifkan donor dari orang hidup karena untuk memotong antrian ya. Kalau yang donor dari kadaver kita harus menunggu orang yang akan mendonorkan itu meninggal dulu gitu. Jadi sehingga pasiennya digalakkan di sana dari donor hidup. Yang penting waktu orang akan mendonorkan ginjalnya itu prinsipnya jangan sampai menjadi mudorot kepada orang itu ya. Jadi walaupun dia ikhlas ridho kalau kita ambil ginjalnya satu, pasien itu harus bisa hidup senormal sekarang. Jadi kita lihat bagaimana benefitnya dan risikonya. Kira-kira nih pasien kalau kita ambil ginjalnya bisa jadi penyakit ginjal kronis juga nggak sih? Kalau waktu operasinya bakal jadi risiko operasinya jadi tinggi nggak sih gitu ya? Terus terhadap psikisnya, psikososialnya akan bermasalah nggak? Dia bakalan jadi sakit nggak kalau kita ambil ginjalnya? Nah itu harus kita pertimbangkan. Kalau berat ke risiko, jangan dijadikan donor. Ya seperti itu. Nah kemudian kalau dibilang, kalau kita ambil ginjalnya,
Terus gimana ginjal yang satu tuh bisa nggak? Jadi ini ada penelitian yang menunjukkan penurunan fungsi ginjal pada orang normal yang titik-titik dan pada donor. Pada donor yang garis lurus ini selama 10 tahun. Jadi justru penurunan fungsi ginjalnya dari ginjal yang kalau yang non donor kan ginjalnya 2, kalau ini ginjalnya 1. Jadi udah di sini nggak mungkin di atas kan karena ginjalnya cuma 1. Itu justru pada yang donor itu penurunan fungsi ginjalnya tidak separah pasien-pasien normal gitu. Ya, seperti itu. Jadi dan dia sampai 10 tahun fungsi ginjalnya masih cukup, nggak akan menjadi seorang penyakit ginjal kronis ya gitu. Nah, kalau donor itu tesnya gimana? Dari mulai pertemu pertama kita edukasi ya, kita evaluasi, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan wawancara-wawancara, termasuk kalau di sini medical social questionnaire itu kalau di Indonesia nanti ada yang disebut dengan advokasi ya, di mana advokasi ini untuk menentukan bahwa donor ini ikhlas ridho untuk memberikan ginjalnya. Jadi bukan dari aspek medisnya. Kemudian nanti kita tes semua fisik dan termasuk laboratorium ya, radiologi kita tes semua, kemudian kita bahas, dikonsultasikan dengan tim, dan akhirnya apabila disetujui maka akan dilakukan pengambilan ginjalnya dan kemudian dilakukan operasi transplant ya, seperti itu. Donor yang penting GFR-nya harus bagus. Nah, GFR itu bisa diperiksa dari kadar kreatinin aja. Nanti ada rumusnya namanya estimated GFR. Tapi kalau di RSIS kita punya alat untuk mengukur GFR langsung, yaitu renogram ya. RSIS itu di kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir RSIS adalah pusat pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir di Indonesia. Cuman satu di Indonesia orang kalau mau belajar. Jadi kedokteran nuklir di kita itu unggulan ya. Kita bisa periksa dan kita bisa tahu langsung berapa. Karena kalau kreatinin itu kita harus hitung jadi GFR. Contoh, kalau ini pada usia yang berbeda, ras yang berbeda, kreatinin yang sama, GFR-nya bisa beda ya. Nah, makanya harus pakai, kalau nggak ada nuklir, kita pakai estimated dihitung. Tapi kita kan punya nuklirnya atau gitu ya. Nah, yang boleh ini. Kalau lebih dari 90 langsung bisa, kurang dari 60 jangan. Di antara ini dirapatkan secara individual oleh tim. Oh, oke bisa gitu ya. Bagus gitu ya. Jadi boleh. Sebagai contoh, Pak Hari, pasien kita yang Januari itu, istrinya Ibu Rati itu sehat banget ya. GFR-nya itu waktu itu lebih dari 100 ya gitu. Nah, kemudian kita lihat juga kualitas air kencingnya, nggak boleh ada albumin ya, karena albumin atau ada protein di dalam kencing itu mengindikasikan ginjalnya sudah mulai terganggu ya. Nah, ini seperti ini, kalau kurang dari 30 langsung diterima, kalau lebih dari 100 langsung ditolak, kalau di antaranya kita rapatkan ya. Seperti itu. Juga ada darah dalam air kencing, tapi kalau pasiennya ada nama penyakitnya IgA nefropati langsung ditolak. Dan ini ada risiko-risikonya pasien-pasien yang sebelum donasinya misalnya berapa GFR-nya kita lihat, ternyata penurunan GFR-nya itu tidak terlalu ekstrim ya, ini diikuti dalam 4 tahun pertama, jadi istilahnya aman. Kemudian dilakukan evaluasi di semua sistem, kita lihat ya, semua sistem yang kira-kira akan bermasalah pada ginjal. Dan nanti baik donor maupun resipien akan dicek kecocokan imunnya ya, dari golongan darah, kemudian juga nanti ada yang namanya HLA ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah seperti identitas kita secara imunologi dan genetik. Kalau ini golongan darah ABO namanya. Ini kalau incompatible itu kalau misalnya dia masih bisa tapi high risk ya, itu ada tata laksananya gitu. Jadi ini adalah World Kidney Day, jadi poster-poster World Kidney Day yang berhubungan dengan transplantasi ya. Dia bilang katanya donate kidney, sumbangkan ginjal untuk menerima kehidupan gitu kan ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, nanti kalau dicek ada yang namanya HLA tissue typing. Nanti keluarnya kayak gini Bapak Ibu ya, banyak sekali. Bacanya juga riweh ya. Udahlah, serahkan saja pada dokternya, tapi yang jelas Bapak Ibu harus dicek seperti ini. Nanti dicek punya pasien, resipien dan donor, terus dilihat yang cocoknya mana gitu, berapa yang cocoknya. Kalau yang cocoknya minimal 4, itu udah bisa. Kemudian di cross match Bu.
dicocokin darah bapak sama darah ibu tuh waktu dipertemukan, dia berantem nggak gitu. Kalau berantem itu nanti lisis ya. Nah, ini namanya nanti ada sebutnya cross match ya. Cross match itu kita sebut positif kalau lisisnya lebih dari 20%. Artinya nanti kalau darah di dalam darah itu kan status imunologi itu kita periksa dalam darah. Itu pun ada dalam jaringan. Jadi nanti kalaupun ginjal Bapak diberikan itu tidak akan ditolak. Kalau lisisnya kurang dari 20% masih bisa kita tangani ya. Nanti ada lagi yang sangat spesifik namanya DSA. Ya kalau DSA ini sih ini aja apa tuh namanya yang spesifik nanti ada pada beberapa grup yang perlu ya. Nah, pada donor dan resipien tuh harus dievaluasi status kejiwaan. Yang paling sering donor, jangan-jangan nih donornya apalagi kalau bukan keluarga, jangan-jangan dia dipaksa atau dibayar jual beli ya. Nah, ini pernah kejadian di kita sekitar 7-8 tahun yang lalu yang donornya ngadu ke polisi karena bayarannya kurang dari apa sih namanya? Caloknya ya. Nah, nanti ini ada evaluasi psikiater sebelumnya dan nanti juga ada tahap yang disebut dengan advokasi ya. Psikososial juga seperti ini pekerjaannya kepatuhan berobat, narkoba enggak itu selesai memberikan ginjal pusat transplant berkewajiban mengevaluasi kesehatannya sampai rata-rata sekitar 2 tahun. Ini semua yang dilihat ya status kesehatannya. Nah, kalau pasiennya habis pos operasi, kalau pasien mah udah jelas atau udah masih pasien penyakit ginjal tahap akhir ya, harus minum obat, kita harus evaluasi efek samping obat, kemudian bagaimana reaksi dari ginjalnya, kemudian infeksi dan sebagainya. Jadi masih harus kontrol rutin ke dokternya. Nanti semua akan ditangani di dokter tersebut ya. Seperti ini. Yang terutama itu jangan sampai ginjal yang sudah diberikan dengan susah payah itu kemudian rusak ya, ditolak oleh badannya ya. Nah, ini saya ambil ya selnya bagus gitu. Ini ada sel-sel imunologi di badan kita dan ini akan teraktivasi apabila ada benda asing yang masuk ke badannya. Kan tuh ginjalnya ginjal orang kan, pasti Bapak ada reaksi. Nah, ini nanti rejeksi akut misalnya ada harus dibagaimanakan. Jadi ini semua permasalahan-permasalahan post transplant itu ada alur-alurnya ya. Kalau ada kita curiga nih ginjalnya bermasalah, ada alur yang harus diikuti. Kemudian infeksi, kita harus evaluasi pasiennya bisa infeksi karena apa? Karena badannya sedang diberikan anti imunosupresif ya. Nah, ini kita ada juga bahwa apabila kita mendonorkan ginjal, apakah si pasien donor itu bisa jadi end stage? Ini angkanya kecil sekali ya, 0,47%, nih 0,06%, 0,04%. Ini jauh lebih rendah daripada orang punya hipertensi terus jadi gagal ginjal ya gitu. Aspek hukum bagaimana? Ini di Indonesia, aspek hukumnya sudah jangan takut sudah tidak melanggar apapun ya. Bahkan Majelis Ulama pun sudah memberikan persetujuannya. Kemudian etik nanti ada dari komite etik di kita ya. Di Indonesia transplant itu pertama tahun 77 di RSCM ya. Kemudian 2011 ada komite transplant nasional. Dan saat ini ada 17 rumah sakit yang melayani transplant. Nah, ini kemarin foto yang ganteng-ganteng tadi ini kayaknya Dokter Mustafa nih, yang ini Dokter Cahyo, nih Prof ya. Ini di ruang operasi kita ini ginjal baru diambil dari donor mau dipasangkan kepada ini ginjalnya Ibu kepada Pak Hari. Gitu. Nah, saya perkenalkan ini struktur transplant dan SK-nya itu dari 2023 dan sekarang juga ada SK tim transplantasi itu organ. Jadi nanti juga kita akan mengusahakan transplant liver ya, transplant kornea dan lainnya. Nah, ini alurnya, maaf. Ya, ini jadi nanti ada checklistnya juga ya. Dan rata-rata kita pasien akan dirawat H-7 operasi. Nah, ini yang saya tadi slide terakhirnya itu bahwa di Indonesia ini tantangannya untuk transplant itu unitnya masih terbatas, biaya tinggi sih.
Terus isu tentang donasi organ juga masih bermasalah, padahal kebutuhannya tinggi dan masih dengan donor hidup. Tapi kalau transplant sedikit, sekarang udah 17 dan 3 tahun terakhir dengan program Uronefro ya, kita akan meningkatkan jumlah rumah sakit yang akan bisa transplant. Pembiayaan dari JKN, semua jadi JKN, cuman masih ada beberapa aspek dari donor itu belum terbayar penuh. Misalnya waktu seleksi pemeriksaan kompatibilitas kecocokan awal. Terus kita juga belum punya program rekrutmen donor yang terfokus ya. Dan regulasi untuk yang kadaver itu sebetulnya ada yang buat dari pasien meninggal, dari orang yang meninggal, tapi ini implementasinya sedang disiapkan oleh tim transplantasi, Komite Transplantasi Nasional. Ya ini Pak Hari dengan Ibu Rati waktu pulang ya, dengan tim transplant dan perawat-perawat yang luar biasa, kembali pada di sini keluarga, mungkin di sini yang banyak adalah dari KPCDI dan juga supporting dari keluarganya ya. Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Ini udah kelihatan slide-nya? Udah jadi full screen belum ya? Udah. Oke, terima kasih banyak Dokter Rizky, Dokter Afiatin. Sebetulnya apa yang udah disampaikan Dokter Afiatin itu udah sangat komprehensif ya. Jadi segala aspek mulai dari aspek legal, aspek medikal, dan sedikit aspek bedahnya juga dibahas sama Dokter Afiatin, termasuk tentang alur, kebijakan, serta pembiayaan dalam transplantasi. Jadi di sini saya slide-nya nggak akan lama-lama, saya cuma ada sekitar 15 slide. Mungkin slide-slide ini saya harap akan mencetuskan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, supaya kita bisa lebih berinteraksi dalam webinar ini. Baik, saya ulang sedikit ya. Yang namanya penyakit ginjal kronis adalah kondisi di mana ginjal tidak berfungsi dengan baik. Jadi selama ini kita cuma mikir, oh kalau penyakit gagal ginjal bisa digantikan oleh hemodialisis. Ternyata itu semua nggak benar. Tadi Dr. Fatin bilang, hanya 15% dari fungsi ginjal yang bisa digantikan oleh terapi pengganti ginjal, seperti hemodialisis atau peritoneal dialisis. Padahal fungsi ginjal itu nggak cuma menghasilkan urin atau membuang kotoran, tapi juga untuk menghasilkan darah, kemudian metabolisme vitamin D, terus menstabilisasi asam basa dan lain-lain. Apa aja sih yang bisa bikin penyakit ginjal kronis ini? Yang paling sering mungkin hipertensi dan kencing manis. Ada juga penyakit autoimun, kemudian ada penyakit-penyakit sumbatan pada ginjal seperti batu, kemudian ada penyempitan pada saluran kencing, saluran ginjal, dan lain-lain sebagainya, termasuk penyakit bawaan lahir, bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ya, jadi gejala penyakit ginjal itu apa aja sih? Yang ya biasanya berhubungan dengan kehilangan fungsi-fungsi ginjal, seperti misalkan bengkak pada tubuh, adanya hipertensi yang tidak terkontrol, gangguan elektrolit, sesak napas, kemudian keracunan darah akibat penumpukan racun ginjal, serta osteoporosis. Ya, jadi seperti yang Dr. Afiatin tadi sudah bahas, dia ada stadium-stadiumnya, dari stadium 1 yang mungkin belum ada gejala apa-apa sampai stadium 5, di mana ginjal sudah kehilangan fungsinya hampir sepenuhnya. Ya, nah terapi pengganti ginjal yang kita ketahui itu ada 3 nih. Yang pertama adalah cuci darah, hemodialisis, balik dulu. Nah, cuci darah atau hemodialisis, kemudian peritoneal dialisis, dan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Nah, si cuci darah atau hemodialisis ini tidak mampu sepenuhnya menggantikan fungsi ginjal, serta memiliki banyak kekurangan, antara lain penderita harus ke rumah sakit secara rutin, sehingga menghabiskan cukup banyak waktu ya. Dan aksesnya dalam operasi yaitu membuat suatu akses penyatuan pembuluh darah pada tangan atau kaki atau di paha, atau pakai selang dari leher. Dan begitu juga peritoneal dialisis atau memasukkan selang dialisis ke dalam rongga perut, dia juga tidak mampu sepenuhnya menggantikan fungsi ginjal. Penderita juga tidak, walaupun penderita tidak harus rutin ke rumah sakit, tapi dia memerlukan beberapa sesi untuk cuci darah di rumah ya. Akses yang sering mengalami kemacetan, dan bisa terjadi infeksi pada akses masuk selangnya, serta infeksi pada rongga perut. Itu salah satu komplikasi pada peritoneal dialisis ini. Sedangkan pada transplantasi ginjal, karena yang digantikan adalah ginjal menggantikan ginjal,
Jadi dia mampu sepenuhnya menggantikan fungsi ginjal yang rusak, termasuk fungsi dalam menghasilkan, memicu pertumbuhan sel-sel darah, kemudian fungsi untuk metabolisme vitamin D, fungsi-fungsi lainnya dari ginjal yang tidak bisa digantikan oleh cuci darah atau peritoneal dialisis bisa digantikan oleh transplantasi ginjal. Penderita hanya berobat ke rumah sakit apabila ada keluhan dan berobat rutin untuk mengambil obat-obatan untuk imunosupresan. Kualitas hidup lebih baik karena pasien nggak perlu cuci darah, kemudian bisa olahraga, bahkan bisa untuk penderita yang perempuan bisa kembali memiliki anak karena tidak terjadi gangguan hormonal pada penderita transplantasi yang menjalani transplantasi ginjal. Nah, kemudian transplantasi ginjal ini adalah terapi utama untuk penyakit ginjal tahap akhir. Dia mengambilkan fungsi ginjal, menyaring racun sisa metabolisme, serta fungsi-fungsi lainnya. Kemudian, bagaimana sih sejarahnya? Jadi, transplantasi ginjal ini merupakan prosedur transplantasi organ terbanyak yang dilakukan di dunia. Dikembangkan sejak tahun 1960-an, dan semenjak perkembangan obat-obatan imunosupresan ini, angka kesuksesan transplantasi ginjal ini meningkat dengan sangat pesat. Dan survival rate-nya atau angka kesintasannya makin panjang. Dia bisa sampai di atas 20 tahun. Ya. Dan di RSI sendiri, transplantasi ginjal ini dilakukan sejak 2014. Ya, ini adalah tim transplantasi di bawah pengampuan dari RSCM. Nah, siapa aja sih kandidat penerima cangkok ginjal? Tadi udah sempat dibahas oleh Dr. Afiatin, yaitu pria atau wanita dengan atau anak-anak. Jadi kita juga bisa melakukan pada anak-anak, tapi biasanya batasan berat badannya adalah di atas 20 kg. Jadi kalau misalkan terlalu kecil, tidak memungkinkan juga untuk menerima transplantasi ginjal ini. Dan biasanya pada anak-anak komplikasinya akan lebih tinggi dibanding penerima ginjal yang dewasa ya. Biasanya yang akan menjalani cuci darah atau telah menjalani cuci darah. Tentu saja pasien-pasien dengan kondisi yang cukup baik. Kalau misalnya dia sudah berbagai komplikasi sehingga tidak memungkinkan untuk pembiusan, untuk pembedahan, itu bukan kandidat yang baik untuk transplantasi ginjal ini. Cangkok ginjal ini tidak disarankan untuk pasien yang pertama memiliki keganasan atau kanker yang tidak terkontrol. Tapi kalau untuk kanker yang sudah sembuh, kita bisa pertimbangkan ya. Infeksi yang tidak teratasi, contohnya infeksi apa? Misalnya tuberkulosis. Kemudian ada fokus-fokus infeksi seperti di gigi, di kulit, di kelaminnya, dan lain-lain. Karena apa? Pasien-pasien yang menjalani transplantasi ginjal akan menjalani pengobatan imunosupresi jangka waktu panjang, sehingga apabila terdapat infeksi aktif, dia akan memberat infeksinya, sehingga akan merusak organ-organ lainnya, sehingga banyak kerugiannya dibanding keuntungannya. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan psikologis atau yang kesulitan mematuhi pengobatan. Karena pasien dengan transplantasi ginjal ini harus berkomitmen untuk konsumsi obat-obatan seumur hidup setelah menerima transplantasi ginjal. Ya. Kemudian gangguan jantung berat yang tidak teratasi juga itu bukan kandidat yang baik untuk penerima cangkok ginjal. Siapa yang cocok untuk mendonorkan ginjal? Oke. Kita lihat, sorry. Jadi pada umumnya, orang-orang yang boleh mendonorkan ginjalnya adalah orang-orang yang secara umum kondisi badannya sehat. Jadi kita kebayang, ginjal itu ada dua. Kalau kita ambil salah satunya, fungsi ginjal tinggal setengahnya. Kalau misalnya setengahnya itu tidak mencukupi untuk fungsi ginjal sehari-harinya, dia bukanlah kandidat yang baik. Kita bisa cek dari pemeriksaan GFR yang dilakukan pada saat screening. Ya, kemudian pasien-pasien dengan keganasan, pasien-pasien dengan infeksi juga bukan merupakan kandidat donor yang baik pada transplantasi ginjal. Jadi pada umumnya kita akan mencari donor yang sehat secara fisik maupun psikologis. Kita juga nggak bisa pasien-pasien orang-orang yang secara psikologis terganggu kita arahkan untuk jadi donor. Itu akan seperti memanipulasi psikologis untuk mendapatkan keuntungan. Itu juga nggak boleh. Ya. Nah, jadi transplantasi ginjal ini merupakan jenis transplantasi umum yang sudah dimulai sejak tahun 1960-an.
Komplikasi pasca bedah cukup rendah pada bedah pengambilan ginjal donor. Biasanya kita bisa lakukan secara bedah terbuka ataupun dengan metode minimal invasif yaitu laparoskopi. Jadi kita kebayang kalau operasi pengangkatan ginjal ini sebetulnya ada komplikasinya nggak sih dok? Ya tentu saja komplikasi bisa terjadi, namun angka komplikasinya cukup minimal. Ya, contohnya apa? Yang pertama perdarahan, infeksi pada luka operasi. Nah, itu adalah komplikasi-komplikasi yang cukup umum, yang bisa terjadi tapi jarang terjadi gitu. Pada umumnya setelah pengambilan ginjal, donor bisa hidup secara normal dalam jangka waktu panjang, ya. Dan operasi penanaman ginjal pada resipien. Nah, operasi penanaman ginjal pada resipien ini yang lebih sering terjadi komplikasi, walaupun nggak banyak juga dibandingkan donornya, ya. Jadi operasi pengangkatan ginjal donor ini bisa dikerjakan secara operasi bedah terbuka atau invasif. Jadi apa aja sih yang akan kita angkat, akan kita ambil dari si donor? Yang pertama tentu saja ginjalnya, kemudian pembuluh darah arteri dan vena, pembuluh darah balik dan pembuluh darah yang membawa darah, serta ureter atau saluran ginjal. Nah nanti si arteri dan vena ini akan disambungkan ke pembuluh darah yang ada di rongga panggul pada resipien. Sedangkan si saluran ginjal dia akan ditempelkan langsung kepada kandung kencing. Zaman dulu tahun 1960-an itu si saluran ginjalnya dia dijadikan stoma atau ditanamkan di dinding abdomen, dinding perut sehingga kencingnya dari kantong. Tapi makin berkembangnya teknik operasi, kita bisa menanamkan si saluran ginjal itu langsung ke kandung kencing sehingga pasien akan berkemih dengan normal, ya. Komplikasinya biasanya minimal, pasien bisa beraktivitas kembali dalam 4-7 hari pasca operasi. Dok, bisa aktivitas berat lagi, dok? Tentu saja bisa. Bisa olahraga lagi nggak, dok? Bisa. Bisa fitness lagi? Bisa. Dan tidak ada restriksi untuk aktivitas-aktivitas kecuali aktivitas-aktivitas berbahaya. Contohnya, misalnya kayak balapan yang ada risiko cederanya tinggi. Kemudian, apalagi kayak rafting yang bisa beresiko mencederai salah satu ginjal yang tersisa sehingga membahayakan hidup si pendonornya, ya. Nah, setelah operasi pemantauan berkala diperlukan untuk fungsi ginjal yang tersisa dengan tekanan darah karena pasien dengan satu ginjal kalau pola hidupnya nggak bagus bisa jadi ke arah hipertensi. Walaupun tadi dokter Effetin udah bahas ternyata resikonya nggak lebih tinggi daripada orang yang punya 2 ginjal, ya. Oke. Pertanyaan yang ditanyakan pada saya tuh rata-rata pertama gini. Apakah setelah mendonorkan ginjal akan jadi cuci darah? Nah, itu sering ditanyain tuh, dok, ini kalau saya kasih ginjal saya satu, nantinya saya bakal cuci darah nggak? Jawabannya tentu saja tidak. Ya, pertama, kita akan memilih pasien dengan fungsi ginjal yang kedua-duanya baik. Nggak mungkin kita pilih dari donor itu yang fungsi ginjalnya buruk sehingga begitu kita ambil ginjalnya satu, donornya akan cuci darah. Itu namanya kita zolim. Kita nggak mungkin seperti itu. Yang kedua, manusia mampu hidup normal hanya dengan satu ginjal. Ini sudah banyak sekali dibuktikan pasien-pasien dengan misalnya tumor ginjal, yang ginjal diangkat sebelah, kemudian pasien-pasien dengan batu ginjal dengan ginjalnya rusak sebelah. Setelah ginjalnya diangkat, pasiennya sehat dan hidupnya panjang, tidak ada masalah, ya. Kemudian, apakah ada risiko sebagai pendonor ginjal? Jadi, dalam jangka waktu panjang, memang ada sedikit sekali risiko terkena tekanan darah tinggi. Tapi, tadi seperti Dr. Fetin sempat bahas, ternyata dalam jangka waktu panjang, nggak signifikan juga risikonya lebih tinggi dibanding yang tidak mendonorkan ginjal gitu. Karena hipertensi itu dapat dicegah dengan obat-obatan dan gaya hidup yang sehat. Ya. Apakah setelah mendonorkan ginjal ada yang harus diperhatikan? Ya, jawabannya aktivitas boleh selama 4-7 hari, tapi harus menghindari kegiatan ekstrim serta berkomitmen dengan gaya hidup sehat. Jadi nggak boleh malas untuk kontrol, memeriksakan fungsi ginjal yang tersisa serta tekanan darahnya, ya. Nah, yang selanjutnya yang saya bahas adalah operasi penanaman ginjal. Jadi pada umumnya operasi ini dilakukan dengan operasi bedah terbuka. Kalau sekarang perkembangannya lebih jauh lagi adalah dengan robotik.
Namun dengan robotik itu kita takutnya memperlama masa antara kita angkat ginjal sampai menanamkan ginjal kembali. Sehingga apa? Sehingga makin lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan antara ginjal yang angkat serta menanamkan kembali ginjal itu, fungsi ginjal itu akan menurun. Sehingga kita masih memilih operasi dengan metode operasi terbuka. Ginjal donor ini akan ditanamkan pada rongga panggul. Itu bisa kita lihat di sini. Itu ginjal ginjal yang asli masih kita biarkan di sana, nggak diangkat ginjal yang aslinya. Sedangkan ginjal yang baru akan ditanamkan pada rongga panggul. Ya biasanya dilipat paha sebelah kanan. Ya, si arteri yang akan ditanamkan pada arteri resipien, venanya ditanamkan pada vena resipien, serta saluran ginjal atau ureternya akan ditanamkan pada tanduk kencing. Setelah kita alirkan darah kembali, biasanya ginjal akan berfungsi, dia akan menghasilkan urin dalam waktu 1 menit sampai 1 jam setelah operasi. Ada juga beberapa kasus terjadi delay function, tapi tidak mempengaruhi banyak. Cuman ya beberapa kasus terjadi rejeksi, cuman itu bisa kita screening sebelum operasi ya. Nah, ini pertanyaan yang umum ditanyakan juga. Apakah setelah menerima donor ginjal ada yang harus diperhatikan? Jadi, setelah menerima cangkok ginjal, pasien gagal ginjal kronis ini akan terbebas dari cuci darah. Namun, kontrol ketat untuk menerima obat imunosupresi atau penekan sistem kekebalan untuk menghindari kerusakan ginjal akibat penolakan tubuh. Jadi, memang antara sistem kekebalan kita itu akan menolak semua jaringan-jaringan asing, walaupun misalkan yang mendonorkan adalah keluarga, tetap akan dianggap sebagai jaringan yang asing dan akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Makanya kita pasien yang menerima ginjal tersebut harus mengkonsumsi obat imunosupresan atau penekan sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu panjang. Ya, kalau misalkan saya nggak minum gimana dok? Ya nanti sistem kekebalan tubuhnya akan menyerang ginjal yang ada di dalam tubuh pasien tersebut sehingga lama-kelamaan ginjalnya akan cepat rusak. Ya, jadi sayang banget udah operasi berat, operasi lama, udah didonorkan, tapi kalau nggak mau minum obat, ginjalnya akan rusak. Makanya pasien-pasien yang tidak berkomitmen untuk mau meneruskan pengobatan imunosupresan itu bukan kandidat yang baik untuk penerima. Ya. Apakah setelah menerima transplantasi ginjal bisa kembali jadi cuci darah? Jawabannya, pada beberapa kasus di mana terjadi penolakan, pasien dapat kembali ke kondisi cuci darah. Namun lebih diminimalisir dengan pemeriksaan kecocokan sebelum operasi dan komitmen untuk terus mengkonsumsi obat imunosupresi dan sumber hidupnya ya. Tapi memang walaupun dengan terapi imunosupresi yang cukup, fungsi ginjalnya akan secara gradual atau berkala dia akan turun. Namun nggak dalam waktu sebulan 2 bulan, dia akan berpuluh-puluh tahun sampai fungsi ginjalnya akan hilang kembali. Jadi itu akan jauh lebih, tapi selama periode tersebut kualitas hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan cuci darah atau peritoneal dialisis yang saya bahas tadi ya. Apakah setelah menerima ginjal bisa beraktivitas seperti biasa? Pasien penerima donor ginjal dapat beraktivitas seperti biasa, seperti dia sebelum sakit ginjal seperti dulu, bekerja, berkarya, dan bebas dari dialisis. Namun harus diperhatikan, menghindari kegiatan ekstrim yang berpotensi mencederai ginjal. Ingat sekarang ginjalnya posisinya bukan di pinggang lagi, tapi di perut bagian bawah. Jadi hindari kegiatan-kegiatan seperti bela diri yang beresiko mencederai ginjal baru yang ditanam di perut tersebut. Ya. Nah ini alur layanan transplantasi yang seperti saya dibahas tadi oleh Dr. Afiatin. Mungkin itu yang bisa saya bahas dari aspek pembedahan dari transplantasi ginjal. Ini adalah foto kami bersama